Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat duhur secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas satu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keseharian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pada pertemuan atau bulan yang lalu sudah kita bahas bagaimana sikap Rasulullah bersama istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada kesempatan kali ini juga kita akan membacakan satu hadis kembali, masih diriwayatkan dari Aisyah. Hadis ini memang tidak ada di Bukhari Muslim, tetapi alhamdulillah hadis ini jumhur ulama ahli hadis mengatakan merupakan hadisun sahih. Bahkan ulama yang terkini seperti Syekh Muhammad Nasir Al-Albani pun mengatakan hadis ini sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Sahih. Kalau kita baca di kitab Sahih Ibnu Hibban, qala haddatsana Ibnu Qutaibah qala haddatsana Harmalah ibn Yahya qala haddatsana Ibn Wahab qala haddatsana Abu Sakhr qala haddatsana Ibn Qusaid qala haddatsana Urwa an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kata Ibnu Hibban, saya mendengar dari guru saya yang bernama Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah mendengar dari gurunya yang bernama Harmalah ibn Yahya. Harmalah mendengar dari gurunya yang bernama Ibnu Wahab. Ibnu Wahab mendengar dari gurunya yang bernama Abu Sakhr. Abu Sakhr mendengar dari gurunya yang bernama Ibnu Qusaid. Ibnu Qusaid mendengar dari Urwah. Urwah ibn Zubair ibn Awam. Urwah mendengar langsung dari istri Rasulullah SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tentunya yang sudah kita singgung sejarah beliau, satu-satunya istri Rasul yang gadis yang meninggal pada tahun 59 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 2221 hadis. Salah satu hadisnya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Sahih. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Lamma ra'aitu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tiban nafsi qultu lahu ya Rasulullah ud'ullaha li. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasurruki du'ai ya Aisyah? Qalat afala yakun, dikatakan ma la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kata Aisyah, lamma ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiban nafsi, ketika saya lihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan enak, tiban nafs dalam keadaan nyaman, dalam keadaan santai, dalam keadaan tenang, qultu lahu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah ud'ullaha li. Ya Rasul, tolong doakan saya. Rasul dimintai untuk mendoakan Aisyah. Kata Aisyah, ud'ullaha li, tolong doakan saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah. Dikatakan Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang telah lalu dan akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, yang dilakukan di tempat tersembunyi atau di tempat yang terang-terangan. Fadhahikat Aisyatu, maka Aisyah tertawa, gembira. Hatta saqata ra'suha fi hijrin Nabi. Gembiranya dia itu sampai nunduk, sampai kepalanya Aisyah berada di pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, ayasurruki du'a ya Aisyah? Aisyah, apakah menggembirakan kamu doa yang aku panjatkan untukmu? Qalat, Aisyah menjawab, ma la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Bagaimana mungkin ya Rasul saya tidak gembira
dengan doa yang baru saja engkau panjatkan untukku. Apa jawab Nabi? Wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Demi Allah wahai Aisyah, itulah doa yang selalu aku panjatkan untuk umatku setiap usai sholat. Setiap selesai sholat aku bacakan doa untuk umatku. Hadis riwayat Ibnu Hibban, disahihkan oleh para ulama, dan begitu banyak hikmah di kalimat Rasulullah SAW yang sangat singkat ini. Bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, di antaranya yang pertama, ternyata seorang istri itu sesekali, bahkan kalau perlu sering, meminta doa kepada suami. Karena seorang perempuan sebelum dia nikah, doa yang paling makbul doa orang tuanya. Tapi ketika dia sudah nikah, sebenarnya doa yang paling makbul dari suaminya. Tapi sayang sekali di dalam rumah tangga kita jarang istri minta doa. Lebih sering minta belanja daripada doanya. Padahal itu yang lebih seharusnya, ya uang belanja silahkan minta. Tapi jangan lupa doa ini. Doa luar biasa. Ustadz, suami saya biasa-biasa saja, bukan ustadz. Hanya seorang muslim yang sholat biasa saja. Bukan orang yang punya nilai lebih dalam nilai agama. Tidak mesti menjadi seorang ustadz untuk dapat doa dari seorang suami. Seperti kita minta doa kepada orang tua, nggak mesti orang tua kita ustadz ustadzah, orang yang soleh standar muslim muslimah cukup dia adalah orang tua kita. Angkat tangannya untuk kita, untuk anak itu makbul. Dakwatul walid liwalade la turat, kata Rasul. Doanya seorang bapak ibu kepada anak tidak ditolak. Tidak dilihat bapaknya soleh hadek, tidak. Biasa saja dapat. Yang penting muslim melakukan perintah dan menjauhi larangan. Begitulah suami. Oleh karena itu insya Allah istri-istri kita semua dijadikan istri yang solehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentunya juga kita sebagai kepala rumah tangga yang bijaksana, jangan lupa doakan juga untuk keluarga kita, terutama istri kita. Bukan hanya kita perhatikan makan dan minumnya, tapi perhatikan juga agamanya, khususnya doa-doa untuk mereka berkaitan dengan perbuatan atau amalan akhiratnya. Seperti doa Rasul, Allahumma gfir li Aisyah, ya Allah ampuni dosa-dosa Aisyah. Ini luar biasa. Ini contoh dari Nabi Muhammad sebagai kepala rumah tangga. Jangan hanya memperhatikan untuk rumah tangga kita, anak istri kita di dalam materi saja, tapi perhatikan juga dalam urusan agamanya. Bahkan saat kita berdoa, selipkan untuk mereka juga. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kalau kita bicara tentang doa selalu menggunakan domir nahnu. Arti nahnu itu kami. Rabbana atina fid dunya, bukan Rabbi atini fid dunya hasan, tapi Rabbana atina, Rabbana la tu'akhidna inna sina, itu pakai kami semua. Hanya i itu pakai i hanya untuk orang tua saja. Rabbighfirli wali walidayya. Selebihnya nahnu, kami. Artinya kita sebagai pemimpin rumah tangga selipkan di dalam doa-doa kita untuk anak istri kita. Karena itulah sebagai seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah, salah satunya memperhatikan urusan akhiratnya. Yang ketiga, hikmah sebagai seorang istri dan juga kita, ketika kita ingin meminta sesuatu kepada seseorang, hendaklah ngelihat kondisi orang tersebut sedang apa. Apakah sedang sibuk atau sedang sumpek atau sedang masalah banyak. Dilihat dulu. Apa kata Aisyah? Ketika aku melihat Nabi sedang enak, lamma ra'aitu minan nabi tiban nafs. Tiban nafs itu lagi enak, lagi santai, minta. Jadi ternyata Aisyah cerdas. Kapan saat minta yang paling pas, yang akan dilayani dengan baik. Berarti kita ini satu pelajaran untuk kita. Begitu juga sama ustadz, sama kiai. Waktu minta sesuatu, terutama doa, lihat dulu kondisinya. Jangan ustadz lagi sumpek dimintain doa, akhirnya doanya ngaco akhirnya nanti. Doanya serem. Kenapa lagi sumpek, lagi masalah, atau lagi sedang banyak masalah, sedang sibuk, sedang tidak nyaman kondisinya, jangan diminta.
Begitulah lihat Aisyah, padahal ini suami, ini suaminya beliau, ini seorang Rasul, tapi dia tetap mintanya ngelihat kondisi siapa yang diminta, lihat Nabi lagi tenang. Padahal kita tahu Nabi Muhammad tidak pernah menolak permintaan siapapun. Kalau mengandung kebaikan tidak pernah ditolak oleh Nabi Muhammad, apalagi istri sendiri. Tapi tetap kita sebagai umat kalau mau minta, lihat dulu kondisi, bagaimana kondisi yang kita mintai bantuan tadi, terutama dengan urusan doa. Karena ada juga Ustadz lagi makan, ada jamaah datang nanya, Ustadz hukumnya begini, lagi makan masih ditanya juga. Ini tunggu dulu, atau maaf, jam 12 malam nelpon, Allah nanya hukum waris jam 12 malam Pak. Jam sore sambil ngopi aja waris itu agak susah. Apalagi dalam keadaan bangun tidur, kita pikir telepon penting, Ustadz ini penting masalahnya, saya besok bagi waris bagaimana? Ya Allah, jam 12 malam bangun tidur ngurusin warisan. Ini kan kondisi juga harus ditanya. Memang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, betul. Tanyalah kepada ulama dalam permasalahan agama yang kamu tidak tahu. Tapi waktu mau nanya harus dilihat kondisi bagaimana yang mau ditanya. Aisyah ngelihat lagi enak minta, ya Rasulullah ud'ullah li, ya Rasul tolong doakan saya. Kenapa Aisyah tidak minta harta, minta apa? Iya, doa yang kita panjatkan, yang kita dapat dari orang-orang yang soleh itu luar biasa. Makanya kadang-kadang ketika ada orang sakit, kita jenguk misalkan, hanya berdoa untuk yang sedang sakit. Mungkin yang sedang sakit datang cuma doain doang, nggak bawa apa, amplop, nggak bawa parcel, nggak bawa apa. Padahal justru doa itu yang lebih manfaat. Doa itu jangan dianggap kecil. Doa itu kalau di dalam pembahasan Rasul, ad-doa silahul mu'min, doa bagaikan pedang atau bagaikan senjata bagi seorang mukmin. Ad-doa'u mukhul ibadah, doa itu adalah tulang sumsum ibadah. Ad-doa'u yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil, doa itu bermanfaat dengan apa yang telah terjadi dan yang belum akan terjadi. Doa luar biasa. Doa bagi seorang mukmin itu segala-galanya. Sehebat apapun ilmu kita, tenaga kita, pikiran kita, planning yang kita sudah tetapkan, tetap butuh dengan doa. Doa ini luar biasa. Lihat Aisyah yang dia minta doa. Maka ini juga menjadi pelajaran untuk kita. Kalau ada orang-orang yang kita lihat soleh, terutama orang tua, kalau istrinya itu apa, ke suami, mungkin ke orang kita lihat soleh, jangan lupa minta doanya. Lihat Rasulullah dulu pernah berpesan kepada Umar bin Khattab, kalau engkau bertemu dengan Uwais, minta doa kepada dia. Artinya minta doa kepada seseorang itu bukan perbuatan yang dilarang, bukan juga perbuatan syirik. Yang kita dilarang itu minta sama si orang tadi. Tapi kalau fulan tolong doakan saya, Ustaz tolong doakan saya, orang tua kita, ibu bapak tolong doain saya. Ini hal yang terjadi banyak sekali di masa Rasul. Lihat Aisyah minta sama Rasul, ya Rasul, ud'ullah li, ya Rasul tolong doakan saya. Dulu ada pernah orang ayan, seorang ibu, kalau dia punya penyakit ayan, kadang-kadang kalau datang ayannya itu sampai dia maaf terbuka aurat, tidak sadarkan diri, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah ayyashfiyani, ya Rasul tolong doakan saya biar Allah memberikan saya kesembuhan dari penyakit yang saya derita. Nabi bilang apa? Idza sabarti, kalau engkau sabar falakil jannah. Kalau engkau mau adu'ullah ayyashfiyaki, Allah akan berikan kesembuhan kepadamu. Akhirnya Nabi, orang ini bilang apa? Idan asbir ya Rasulullah. Kalau begitu enggak usah didoain ya Rasul, saya sabar. Tapi yang penting kalau doakan kepada Allah kalau saya sedang kambuh ayan saya, tidak terbuka aurat saya. Didoakan sama Nabi Muhammad. Dulu pernah juga ada orang buta datang ke Rasul minta didoakan. Artinya minta doa kepada orang itu bukan sesuatu yang dilarang. Buktinya Aisyah minta doa. Nah yang dilarang, fulan tolong beri saya berkah, fulan tolong beri saya keselamatan, kebahagiaan, itu baru musyrik. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan dan keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasul tolong doakan saya. Hikmah selanjutnya, langsung Nabi bilang Allahumma gfirli Aisyah. Ternyata Nabi itu
kalau ada orang yang minta, selalu Rasulullah berusaha mengiyakan dan mengabulkan permintaannya. Terutama tentunya permintaan yang tidak dilarang oleh Allah. Dan di sini Rasulullah berdoa, dan ternyata Rasulullah SAW itu berdoa bukan hanya untuk Aisyah, kita ketahui, untuk umatnya. Artinya apa? Rasul suka mendoakan orang lain. Jadi kita kalau berdoa juga jangan pelit, doakan saudara-saudara kita semuanya. Makanya di dalam surat Al-Hasyr di ayat ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang dibanggakan, dimuliakan oleh Allah, mereka yang datang setelah kaum Ansor dan Muhajirin, yang selalu berdoa, ya Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wali ikhwanina, dan untuk ikhwan. Ikhwan ini saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang penting mereka beriman. Kalau tidak beriman baru tidak bisa kita berdoa. Tapi kalau masih beriman luar biasa. Bahkan saat mereka sudah meninggal, saudara-saudara kita tetap lewat kuburannya disunnahkan untuk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikumul lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Berdoa bahkan dijadikan rukun, salah satu rukun khutbah Jumat, harus ada doa untuk orang muslim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ini menunjukkan berdoa untuk orang lain itu adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit di dalam berdoa. Jangan bakhil di dalam berdoa. Dulu kan pernah kita dengar cerita Rasul sedang duduk dengan para sahabat, datang seorang badui masuk ke masjid, maaf, bala, tiba-tiba dia kencing di masjid, karena masjidnya dulu kan nggak seperti ini. Hanya di tembok, bawahnya tetap tanah, sebagian tertutup, sebagian terbuka Masjid Nabawi. Ini orang datang kencing. Sahabat-sahabat yang ngelihat ini badui kencing, berdiri mau menegur atau mungkin mau mukul. Ini mau dimarahi, tapi Nabi bilang dauh. Nabi memberikan isyarat, diamkan dulu sampai selesai dulu. Setelah selesai kencing selesai, Rasul menghampiri orang tadi. Yang di belakang para sahabat mukanya merah menahan marah. Rasulullah dengan senyumnya ngasih tahu, ini di masjid ini dibangun bukan untuk buang air kecil, tapi ini untuk ibadah kepada Allah. Ditegur sama Nabi dengan senyumnya, engkau harus bersihin dengan mengambil air, bersihkan, kan zaman dulu kan pasir mudah dibersihkan. Intinya Nabi memberikan dengan senyuman. Singkat cerita, si badui ini kagum dengan sikap Rasulullah. Setelah dia menerima nasihat Nabi, teguran Nabi, dia angkat tangan. Allahumma, dikatakan Allahumma adkhilnal jannata wa Muhammada wa la tudkhilna ma'ana ahada. Kata dia apa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Wa la tudkhilna ma'ana ahada, yang lain jangan dimasukin semua ya. Karena mukanya lagi pada apa? Lagi nahan marah. Jadi nggak didoain dia, yang didoain yang hanya Rasulullah SAW. Allahumma adkhilna al jannah wa Muhammada wa la tudkhilna ma'ana ahada. Nabi tersenyum bilang, jangan engkau mempersempit rahmat Allah yang luas. La tudayyiq rahmatullah. Jangan engkau persempit. Kalau engkau berdoa, mintakan semua untuk saudaramu. Subhanallah, begitulah kita di dalam berdoa. Jangan pelit di dalam berdoa untuk saudara-saudara kita. Akhirnya Nabi langsung mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah. Ternyata yang didoakan Nabi yaitu bukan rizkinya, bukan ini, tapi ya Allah ampuni dosa-dosa Aisyah yang telah lalu dan akan datang, yang dilakukan sembunyi-sembunyi terang-terangan, semua dosa ampun. Kenapa Nabi minta ampunan dosa? Kenapa enggak diberikan panjang umur, sehat, rizki banyak, mudah urusan? Enggak, tapi Allahumma ighfir. Ternyata kata para ulama, karena berbagai macam musibah yang menimpa kita, hajat enggak gobul, rizki kurang, itu salah satunya karena dosa. Karena dosa-dosa kita. Kalau dosa kita bersih, selesai urusan semua. Kan kalau kita lihat bagaimana di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, dari riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Rasul pernah mengatakan apa? Man lazimal istighfar. Dalam riwayat yang lain, man aktsara minal istighfar
ja'alallahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, siapa yang melazimkan istighfar, riwayat yang lain, siapa yang banyak baca istighfar, Allah jadikan kesempitan hidupnya menjadi lapang, kegundahan hati menjadi lapang, menjadi terang, jadi tidak sumpek, tidak gundah lagi, dan diberikan rizki tanpa diduga-duga. Istighfar. Kalau kita baca surat Nuh, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kamu ucapkan istighfar. Dengan istighfar itu Allah akan berikan hujan yang baik. Allah akan bentangkan rizki untukmu. Allah berikan anak-anak laki kepadamu. Allah jadikan panenmu bagus. Ternyata konsepnya adalah istighfar. Makanya kalau kita bersih dosa kita, kesempitan hidup rumah tangga selesai. Rizki dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kegundahan, kegalauan, risau, ini semua banyakin istighfar. Makanya Nabi menganjurkan kita banyak istighfar, paling sedikit 70 sampai 100 kali istighfar. Subhanallah. Itulah kenapa Nabi minta istighfar untuk Aisyah. Karena kalau dosa kita habis, selesailah semua permasalahan. Anak kecil itu selalu bahagia. Dia tidak berpikir dengan macam-macam, senang. Mau covid, mau apa, itu anak girang aja. Ngelihat mukanya kita jadi demen. Hatta maaf anak bayi jelek, kalau kita lihat senang aja ngelihat anak bayi. Nggak punya dosa itu anak. Bersih, orang jangankan dia yang senang, orang ngelihat jadi senang. Tapi ini ada orang ganteng banyak dosa, sumpek aja bawaannya. Kita ngelihatnya kagak enak-enaknya. Kenapa? Nurnya tidak ada. Penuh dengan maasi, dengan maksiat. Subhanallah. Luar biasa hikmah yang sangat banyak tentunya dari doa Nabi Muhammad, istighfar. Dan sebagai penutup, tentunya kata Aisyah ketika dapat doa begitu, fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijrin Nabi. Gembiranya Aisyah dapat doa dari Rasulullah SAW. Sampai-sampai diungkapkan kepala Aisyah nyampe ke pahanya Rasul, ketawa sambil nunduk begitu. Sampai ke pahanya Rasulullah SAW. Gembiranya. Ternyata Aisyah mengajarkan kepada kita, doa itu lebih berharga dari uang. Doa itu lebih berharga dari jabatan. Doa itu lebih berharga tentunya kalau yang memanjatkan itu orang-orang yang soleh. Ketika kita dapat doa dari orang tua, ya Allah nikmatnya. Kita dapat doa dari orang-orang yang soleh itu luar biasa. Dan ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat kita duduk seperti ini, itu selalu dapat doa. Dari siapa? Dari malaikatnya Allah. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan tidak ada seseorang usai mendirikan sholat, dia masih duduk di tempatnya, kalaupun pindah hanya pindah lokasi, tidak keluar dari masjidnya. Apa? Malaikat mendoakan malam yuhdith, kata Rasul, selama dia belum batal. Doanya malaikat apa? Allahumma gfir lahu warhamhu. Allahumma gfir lahu warhamhu. Selama kita duduk, didoain terus oleh malaikat. Gembiranya. Kalau kita tahu, dengar doa malaikat ini, wallahi gak akan ada yang mau keluar dari majelis seperti ini. Kenapa? Selama kita duduk, tidak didoakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Selama kita duduk, di dalam hadis Abu Hurairah, Bukhari Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa khafathumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kita sedang disebut-sebut oleh Allah di depan para malaikatnya. Para malaikatku, saksikan hamba-hambaku. Mereka duduk tidak lain dan tidak bukan mengharapkan ampunanku. Mereka duduk yang diharapkan adalah surga. Yang mereka duduk tidak diharapkan kecuali terbebas dari api neraka-Nya Allah. Apa kata Allah? Saksikan wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Hadis Bukhari Muslim. Saksikan wahai para malaikatku, persaksikan oleh kalian, mereka semua sudah aku berikan ampunan. Subhanallah. Duduk di majelis ilmu. Makanya alhamdulillah masjid kita ini begitu aktif, ada kajian-kajian, walaupun hanya sesaat, usahakan duduk sebentar. Karena di situ ditebar ampunan Allah, doa malaikat yang luar biasa. Bahkan di hadis itu disebutkan ada malaikat yang agak sedikit, mungkin agak sinis sekali, ngadu. Ya Allah, di situ ada orang yang hadir tapi bukan niat hadir.
Karena nunggu janjian sama orang belum datang, janjinya 12:30 masih belum nongol, dia duduk di sini hanya sekedar apa? Nunggu temennya, lehernya udah panjang ngeliatin dulu, kagak datang-datang tuh orang. Kata malaikat itu juga dapat ya Allah. Dikatakan humul qaumu la yusqa jalisuhum. Bukhari Muslim. Humul qaum la yusqa jalisuhum. Mereka itu satu perkumpulan yang tidak akan pernah rugi orang yang duduk di dalamnya. Walaupun tidak niat, hanya sekedar numpang duduk dapat, tidak akan pernah rugi. Bagaimana yang niat, subhanallah. Tidur nggak tidur tetap dapat. Itulah enaknya majelis seperti ini. Makanya beruntunglah kita di masjid kita ada acara-acara majelis-majelis ilmu seperti ini kita hadiri. Karena ini duduk di seperti ini dapat doa bukan dari orang tua, bukan dari guru, tapi dari para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir sebagai penutup, setelah Aisyah gembira ditanya sama Nabi, apakah kau gembira wahai Aisyah? Mala yasuruni du'auka ya Rasulullah. Bagaimana enggak gembira ya Rasul dapat doa seperti itu? Apa jawab Nabi? Wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Ini juga doaku wahai Aisyah untuk umatku, setiap habis sholat aku doakan mereka. Allah, luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita kalau tidak ingat dengan Nabi Muhammad, kalau kita tidak mau mengenang dan bersolawat kepada Rasul, keterlaluan sekali. Nabi setiap habis sholat mendoakan untuk kita. Ini menunjukkan begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Li ummati, untuk umatku, bukan ashab. Ashab itu orang yang hidup bersama Nabi. Kalau umat ini adalah orang yang hidup yang setelah Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disebutkan dalam hadis Muwaihibah. Rasulullah pernah bilang apa? Ishtaqtu bi ummati. Dia pernah sekali waktu dia nangis. Rasulullah di Baqi. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ishtaqtu bi ummati. Aku rindu dengan umatku. Sahabat bilang, alas Nabi ummati. Bukan kita sahabat, apa? Bukankah kita umatmu ya Rasul? Kok rindu? Padahal kita hidup bertetangga, sering ketemu. Apa jawab Nabi? Bal antum ashabi. Kalian itu adalah para sahabatku. Ummati yang aku rindukan qaumun alladzina ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa lam yarawni. Umat yang aku rindukan adalah satu kaum yang datang setelah aku, mereka belum pernah ketemu dengan aku, tapi mereka beriman denganku. Itulah yang aku rindukan. Kita dirindukan Nabi Muhammad SAW dan terus didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Nabi doanya usai sholat. Ini menunjukkan habis sholat jangan tidak berdoa. Karena Nabi itu bilang, aku mendoakan untuk umatku setiap habis sholat. Menunjukkan habis sholat ada doa yang bagus. Artinya apa? Jangan kita usai sholat langsung kita pergi meninggalkan tempat sholat. Kita usahakan dzikir sebentar, doa, pulang. Jangan ditinggalkan. Salah satu waktu yang bagus untuk berdoa adalah usai mendirikan sholat. Insya Allah doa-doa kita semua digabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dengan apa yang kita lakukan pada hari ini Allah gabulkan hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan yang terpenting Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan magbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.